Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya ya. Di video kali ini aku nggak share tentang sinking fund atau budgeting. Di video kali ini aku cuma mau berbagi tips tentang investasi emas, khususnya di perhiasan. Untuk teman-teman yang mau investasi emas, perhiasan, tapi nggak mau kena biaya potongan atau ongkos bikin dan bisa beli emas dengan harga di bawah pasaran, kalian bisa simak terus videonya di bawah ini. Beli emas perhiasan tapi kena ongkos bikin sama potongan itu udah biasa. Nah, aku juga pernah punya pengalaman waktu itu beli emas gelang roncong di salah satu mall di daerah Bekasi. Waktu itu aku kena ongkos bikin sekitar 300.000. Bayangkan dengan uang 300.000 kita bisa membeli barang yang lainnya. Belum lagi ditambah kalau misalnya kita jual emasnya lagi ke toko, itu pasti ada biaya potongan per gramnya. Nah, waktu itu nggak sengaja, beberapa bulan setelah aku beli emas di mall itu, aku pengen jual karena emang lagi butuh. Dan kalian tahu aku kena rugi berapa? Sekitar 1,5 juta. Karena kerugiannya lumayan banyak ya, akhirnya emasnya sampai sekarang nggak aku jual. Seperti janji aku di awal tadi, gimana caranya beli emas perhiasan tanpa dikenai biaya potongan atau ongkos bikin, ditambah lagi kita bisa beli emas perhiasan dengan harga di bawah pasaran. Nah, ini salah satu solusi dari aku. Emasnya kita beli di Pegadaian. Kok bisa kita beli di Pegadaian? Jadi di setiap hari Jumat, Pegadaian itu di kantor cabang akan mengadakan lelang perhiasan, logam mulia, motor, mobil, dan lainnya. Nah, biasanya di situ mereka bakal mencantumkan harga-harga yang dijual di lelang. Jadi, harga itu udah fix dan nggak bisa kita tawar-tawar lagi. Dan kalaupun ternyata kita mau beli barang lelang tapi uang kita nggak cukup, dari Pegadaian juga bakal mengadakan memperbolehkan kita untuk mencicil barang yang kita beli. Atau bisa juga waktu kita udah beli barang yang dilelang, barang itu mau kita gadein lagi ke Pegadaian. Itu juga bisa. Aku juga pernah diceritain sama salah satu temen aku. Jadi waktu itu saudaranya itu beli emas perhiasan di toko emas. Tapi waktu mau jual lagi, emasnya itu nggak dijual ke toko perhiasan tempat dia beli. Dia malah lebih memilih menggadaikan emas perhiasannya itu di Pegadaian. Jadi waktu itu nggak sengaja emasnya itu dia coba-coba gadein di Pegadaian dan ternyata waktu mau digadein harga taksirnya melebihi harga waktu dia beli perhiasan. Jadi sampai sekarang emasnya nggak diambil-ambil karena dia udah ngerasa kalau misalnya emas yang dia gadein itu melebihi dari harga emas yang dia beli di toko emas. Untuk kalian yang mau investasi emas, khususnya di emas perhiasan, kalian boleh ikutin tips yang udah aku jelasin tadi. Untuk investasi, jangan ada kata tapi, jangan ada kata nanti. Emas itu bakal naik dari tahun ke tahun. Cuman banyak orang yang nggak tahu caranya, gimana cara investasi emas supaya dapat untung banyak. Tips dari aku untuk yang mau investasi emas, khususnya di perhiasan, menurut aku sebaiknya pilih toko yang benar-benar terpercaya, yang emang harga potongan sama ongkos bikinnya nggak mahal-mahal banget. Kalaupun ada toko yang menjual emas tanpa potongan atau ongkos bikin, biasanya harga emasnya itu sudah di markup atau sudah dinaikkan terlebih dahulu. Memang emas perhiasan yang kita beli di lelang Pegadaian itu belum tentu emas dengan model terbaru seperti yang ada di toko perhiasan. Tapi menurut aku tetap worth it juga kok karena harganya benar-benar bersaing di bawah pasaran. Di sini aku bakal kasih tahu 2 cara menaksir harga emas perhiasan.
Yang pertama dari harga dasar emas perhiasan. Contohnya harga emas perhiasan per gramnya 832.000. Kita kali kadar emasnya 70%. Jadi hasilnya 582.400. Kalau misalnya ternyata emas yang kita beli totalnya 5 gram, maka hasilnya 2.912.000. Di sini kita tulis aja ya, cara menghitung harga emas perhiasan dari harga emas murni atau logam mulia. Contohnya aja harga per gramnya 950.000. Nah, 950.000 ini kita kali kadar emasnya contohnya sebesar 70%. Jadi hasilnya ketemu 950.000 kita kali 70, kemudian kita bagi 100, hasilnya ketemu per gramnya 665.000 untuk emas dengan kadar 70%. Nah, kalau misalnya emas yang kita beli beratnya sebesar 5 gram, 665.000 itu kita kali 5 gram, hasilnya sebesar 3.325.000. Jadi itu kira-kira taksiran yang emas yang bakal kita beli nanti kalau misalnya patokannya dari harga logam mulia. Nah, untuk cara yang kedua, ini harga taksiran emang benar-benar khusus harga jual emas perhiasan. Harga jual perhiasan. Kita contohkan aja harga dasar perhiasan itu per gramnya 832.000 untuk per gram. Nah, 832.000 ini kita kali kadar emasnya sebesar 70%. Maka akan ketemu hasilnya per gram, kita hitung lagi, 832.000 kita kali 70, kita bagi 100, maka per gramnya ketemu 582.400 untuk emas dengan kadar 70%. Nah, kalau misalnya disamain aja ya sama yang tadi, misalnya kita beli emasnya itu sebesar 5 gram, maka ketemu hasilnya 2.912.000. Jadi ini taksiran kurang lebih kalau misalnya emas yang mau kita beli di Pegadaian. Kalau misalnya ternyata harganya lebih murah dari itu, berarti kita yang untung. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, namanya juga perkiraan rata-rata. Nah, untuk harga tadi, kenapa bisa tahu harga dasar logam mulia atau harga dasar emas perhiasan? Itu aku lihat di harga emas ORG. Di situ udah tercantum harga logam mulia itu berapa, harga emas perhiasan itu berapa, kurang lebih ada di websitenya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa like-nya.